Pemirsa TVRI, salam bangga buatan Indonesia. Senang sekali kembali kami hadir menjumpai Anda untuk menyajikan informasi seputar keragaman dan keindahan kriya dan wastra buatan anak bangsa. Ya, kali ini mengangkat tentang kreasi unik dari kertas dan mengenal paper quilling sebagai dekorasi rumah yang menarik. Tidak hanya itu, Oki, ada juga nih kerajinan kostum dari limbah alam dan upaya pemerintah dorong belanja produk lokal. Bersama saya Oki Satria. Dan saya Andi Nurijaya, inilah Bangga Buatan Indonesia. Oki, besok sahabat aku tuh ulang tahun. Oh, ya? Aku pengen deh kasih sesuatu yang berkesan, tapi nggak mau yang itu-itu lagi. Menurut kamu, aku kasih apa ya? Nah, kalau menurut aku nih, kamu bisa kasih sesuatu yang iya banget, cantik, bisa dipajang. Gimana kalau kita bikin miniatur aja? Hah, miniatur? Emang bisa? Bisa, kalau aku sih sebenarnya nggak bisa. Tapi aku punya kenalan nih, ya, seniman yang bisa bikin sesuatu yang identik dengan sahabat kamu seperti miniatur tapi dari kertas. Nah, kita lihat yuk gimana potret lebih detailnya dari liputan berikut ini. Kini, memori yang mengesankan tidak hanya bisa diabadikan dalam sebuah foto, namun juga dalam miniatur cantik yang terbuat dari kertas. Bukan sembarang kertas, namun butuh keahlian yang mumpuni untuk membuat sebuah karya yang disebut sebagai paper quilling. Paper quilling mungkin belum terlalu populer di kalangan masyarakat luas. Tapi siapa yang tak akan tertarik begitu melihat deretan koleksi milik Agus Winarto, seorang seniman paper quilling yang sudah berkiprah sejak lebih dari 10 tahun silam melalui etalase Kertase. Dari awal kenapa saya harus memakai nama Kertase? Pertama, saya menggunakan nama linting semestinya. Saya pikir karena teknik saya akan linting. Tapi berjalannya waktu, begitu saya perhatikan bahwa ini saya nggak bisa terpatok pada linting aja. Jadi saya pakai beberapa teknik-teknik macam-macam. Misalkan origami saya bisa masukkan. Semua jenis teknik di kertas itu saya pakai. Makanya akhirnya saya pilih nama Kertase. Saya nggak mau pakai nama linting misalkan. Karena nanti saya akan terpatok, oh ya itu aja. Tapi basicnya, utamanya, dasarnya itu saya membuat bonekanya itu dari dengan teknik namanya quilling gitu. Jadi kertas yang digulung-gulung jadi ya menjadi boneka gitu. Jadi 3 dimensi itu. Nah, menggunakan beberapa kertas, macam-macam kertas yang saya pakai, dari kertas yang paling tipis sampai kertas yang paling tebal, karena setiap kertas itu seperti kayak manusia itu mempunyai banyak karakter. Kertase adalah nama yang kemudian menjadi karakter bagi karya Agus. Agus sengaja mengambil istilah dari bahasa Jawa sebagai bentuk perwujudan karyanya yang asli buatan Indonesia. Bersama Kertase, Agus sudah mengabadikan banyak momen dan wujud perasaan kasih sayang yang disampaikan dari para keluarga, pasangan, maupun sahabat. Luar biasanya, karya yang Agus buat pun secara seksama mencoba memotret sesuatu yang sangat berkesan dari para pelanggannya. Maka tak heran jika Agus kerap mengajukan pertanyaan yang cukup rinci tentang karakter, minat, maupun hobi dari orang yang akan Agus buatkan miniaturnya. Ini kan request ya, secara custom. Ketika orang custom, saya harus tanya, korek-korek. Misalkan ada suami mau kasih istri, atau istri kasih ke suami. Kadang-kadang tinggal serumah pun mereka nggak tahu sukaan ini, nggak ngerti satu dengan yang lainnya, padahal tinggal serumah. Nah,
dengan ini misalkan kadang-kadang orang telepon, Mas saya mau buat suami saya. Oke, warna kesukaannya apa? Wah, saya nggak tahu. Oke, hobinya apa? Wah, saya nggak tahu. Itu buat saya lucu gitu kan, orang kok udah tinggal serumah kok nggak tahu gitu. Nah, oke, akhirnya saya pandu. Oke, satu. Oh iya Mas, begini. Oh iya, ini begini. Oh, begini. Nah, itu membuat saya itu jadi seneng gitu. Saya akan menjembatani mereka gitu. Semua buat saya rumit. Ya, yang seperti tadi saya bilang bahwa saya sukanya yang detail gitu. Harus detail gitu. Jadi semua yang saya terima, kalau kayaknya simple, justru saya akan bikin itu jadi sulit gitu. Itu justru tantangan buat saya. Terus habis itu biasanya kalau saya bikin orang-orang gitu. Karena saya juga orang gampang bosan, saya menantang diri saya. Kadang-kadang saya membuat misalkan yang buat apa tuh namanya kayak kartun-kartun yang di luar dari kebiasaan yang saya bikin gitu. Itu untuk melatih diri saya aja sih. Sebagai seorang seniman sejati, Agus kerap terlarut dalam karyanya. Tak heran ia sanggup mengerjakan seorang diri bahkan hanya dalam waktu sehari. Kecintaan Agus terhadap paper quilling awalnya hanya sebagai hobi yang kemudian ia sertakan dalam pernikahan adiknya dalam bentuk souvenir. Siapa sangka, sejak saat itulah hobi Agus justru berubah menjadi bisnis yang sekarang sudah dipasarkan di seluruh Indonesia hingga mancanegara. Adik saya menikah. Nah, dari adik saya menikah, saya coba membuat souvenir untuk di pernikahannya. Karena waktu itu makan meja yang nggak begitu banyak orang. Nah, saya jadi berani bikin karena nggak sampai ribuan orang. Saya berani mengajukan gimana kalau saya bikin souvenirnya. Nah, dari situ orang-orang lihat satu. Nah, awal dari situ saya memberanikan diri. Ya udah deh, saya jalanin ini. Itu kira-kira udah sekitar berapa tahun yang lalu ya? Udah lumayan sih ya, ada 10 tahun yang lalu. Iya. Nah, untuk market kebanyakan dari Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dan kebanyakan juga kalau misalkan dari luar negeri itu kebanyakan saya harus minta dia hand carry gitu, karena kan ini agak fragile ya gitu. Jadi bisa kalau dari luar negeri tapi harus hand carry. Kertase adalah muara emosi, baik bagi Agus maupun bagi pecinta seni paper quilling. Tak hanya mengandalkan sifat kertas yang beragam, Agus juga kerap memanfaatkan benda-benda dari sekitarnya. Mulai dari bebatuan yang ia temukan di jalan, hingga tutup botol yang tak lagi terpakai. Seperti yang Agus sampaikan, kertase adalah harmoni dari perbedaan. Sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Bangga Buatan Indonesia.